Selamat pagi. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri. Saya dari kampus Stikes Graha Edukasi Makassar. Jurusan saya keperawatan S1. Di sini saya akan memberikan sebuah materi yang berjudul di dalam pokok pembahasannya itu adalah nilai-nilai anti korupsi. Jadi nilai-nilai anti korupsi ini kita harus dimiliki oleh setiap individu untuk menghindari munculnya faktor internal. Jadi di dalam nilai-nilai dan prinsip anti korupsi ini ada nilai dasar yang kita harus mengetahuinya. Ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, adil. Yang kelima, berani. Keenam, peduli. Ketujuh, kerjasama. Kedelapan, sederhana. Kesembilan, yang terakhir, mandiri. Baik, kita masuk ke nilai kejujuran yang pertama ya. Nilai kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan. Seperti contohnya tidak mencontek, terus tidak melakukan plagiarisme, dan yang ketiga tidak memanipulasi daftar hadir. Jadi di sini kita berbicara tentang kejujuran dalam arti tidak boleh mencontek. Terus kita tidak boleh memanipulasi daftar hadir itu contohnya ketika kita tidak masuk ke kelas, ya kan? Kita tidak boleh memanipulasi daftar isi dengan arti kita tidak masuk kelas tetapi kita di daftar isi kita itu ada tertulis hadir. Nah, itu tidak boleh, itu dinamakan kecurangan. Tidak ada kejujuran dalam diri kita. Terus kita juga tidak boleh berbohong. Itu yang harus kita dalami. Yang kedua kita masuk ke nilai kedisiplinan. Nilai disiplin adalah kunci keberhasilan, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri. Contohnya itu mampu mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas dengan baik, mengerjakan tugas tepat pada waktunya, patuh terhadap peraturan yang berlaku. Jadi contohnya itu ketika kita diberikan tugas oleh dosen, kita harus mengumpulkan pada waktu yang diberikan oleh dosen. Terus kita juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan oleh kampus. Ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah mempunyai prinsip dan memikirkan arah masa depan. Contohnya menyelesaikan tugas dan praktik secara individu dan kelompok dengan baik dan tepat waktu. Selalu belajar menjadi generasi muda yang berguna selain memiliki sikap dan kepribadian yang baik. Jadi tanggung jawab di sini itu artinya kita harus selalu belajar menjadi generasi muda yang berguna dalam kepribadian kita atau kepada semua orang. Yang keempat, adil, memberikan pelayanan perawatan yang sama kepada semua
klien. Jadi contohnya ketika kita nanti sudah di rumah sakit, ya kan? Kalau kita sudah di rumah sakit, kita harus memberikan pelayanan dengan baik. Tidak harus membeda-bedakan entah dia orang miskin atau orang kaya. Tetapi kita sebagai perawat, kita harus merawat klien tersebut itu dengan tidak membeda-bedakan, tidak pilih kasih, ya kan? Kita harus adil terhadap semua klien yang datang kepada kita. Itu adalah nilai keadilan. Kelima, berani. Berani bertanya kepada dosen jika tidak mengerti. Jadi contohnya seperti ketika kita sedang di kelas, terus dosen sedang mengajar, kita harus bertanya. Tidak usah kita malu untuk bertanya, karena kalau tidak bertanya kita akan sesat di jalan. Jadi kita itu apa yang kita tidak tahu tidak usah malu untuk bertanya, karena bertanya itu adalah suatu ide untuk kita bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu. Contohnya mungkin juga kita bernyanyi di depan kelas atau mengerjakan sesuatu yang diberikan kepada dosen di depan kelas. Kita harus berani maju untuk mengerjakan soal tersebut. Keenam, peduli. Menghargai dan menghormati teman, dosen, dan karyawan. Jadi contohnya kita harus peduli terhadap teman, terus kita harus menghormati dosen. Contohnya peduli itu ketika teman kita yang sedang kesulitan atau sedang mendapatkan masalah, kita harus peduli. Dalam arti kita harus bertanya apa yang mereka alami, kita harus bertanya, kita harus peduli terhadap sesama teman. Kerja keras. Nilai yang ketujuh adalah kerja keras. Kerja keras itu belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita, tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi kerja keras di sini itu kita harus sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita, tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Jadi cita-cita sekarang yang kita cita-cita sekarang ini, kita akan menjadi seorang perawat yang harus kita raih untuk masa depan kita. Terus yang kedelapan, tidak sombong atau menonjolkan diri sekalipun mempunyai kelebihan. Jadi sederhana itu dalam arti kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Kita sama saja, saya dengan dia itu sebenarnya sama. Jadi kita tidak boleh untuk merendahkan dia. Harus hatinya yang mulia. Terus yang terakhir adalah mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri. Contohnya tugas-tugas yang diberikan kepada dosen. Kalau dosen menyuruh tugas itu adalah tugas individu, kita harus mengerjakan sendiri, ya kan? Kalau seandainya kalau seandainya dalam tugas itu ada yang tidak mengerti, kita balik ke nilai peduli untuk bertanya kepada sesama teman ketika kita tidak tahu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi saya. Sekian dan terima kasih.